overall Indonesia keren, Indonesia main mengesankan. Semoga tetap masih ada ruang untuk berkembang, untuk meningkat. Bukan yang paling maksimum kemarin. Kenapa? Karena masih ada 2 pertempuran besar di semifinal lawan tuan rumah Singapura di Stadion Nasional Singapura. Semoga timnas kita masih terus naik grafiknya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya sudah pasti bahas tentang timnas Indonesia lawan Malaysia yang menentukan tiket semifinal. Indonesia luar biasa, main keren, istimewa, performa yang sangat mengesankan, melumat Malaysia 4-1. Indonesia ganyang Malaysia 4-1. Jadi saya harus melihat bahwa dalam sudut pandang saya, ini adalah penampilan terbaik timnas Indonesia di asuhan di era Coach Sinteyong. Ini menurut saya adalah penampilan terbaik, performa yang mengesankan. Jadi bukan hanya saja di Piala AFF, tetapi juga sepanjang diasuh oleh Coach Sinteyong, saya melihat ini adalah performa yang sangat luar biasa. Semoga masih ada ruang untuk terus optimal, untuk terus maksimum, untuk terus berkembang. Jadi bukan yang paling klimaks pertandingan lawan Malaysia itu. Nah, saya mau mulai dari sejak awal kick off ulasan saya. Main dengan formasi 4-1-4-1, 4 kuartet belakang, di depannya DM-nya, defensive midfield-nya, gelandang bertahannya Rahmat Irianto. Di depannya ada 4 gelandang attacking bagus-bagus. Ada Irfan Jaya, ada Witan Sulaiman, Ramai Rumakik, dan Ricky Kambuaya. Yang hebatnya di sini saya salut kepada Sinteyong adalah keberaniannya mengambil keputusan main tanpa Evan Dimas, tanpa kapten kesebelasan. Jadi mengabaikan nama besar, mengabaikan senioritas, mengabaikan jabatan kapten Evan Dimas, lebih memilih objektivitas siapa yang paling tepat menghadapi Malaysia untuk main sebagai starter. Dan itu adalah Ramai Rumakik sebagai starter. Ini menarik menurut saya. Yang kedua adalah respon reaksi timnas Indonesia waktu kebobolan lebih dulu. Jadi saya lihat meski tim ini mayoritas masih sangat muda, 20-an tahun, mereka tidak panik, tidak gugup ketinggalan lebih dahulu di pertandingan sepenting lawan Malaysia itu. Justru setelah kebobolan 0-1, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan justru makin meningkatkan tempo permainan. Intensitasnya makin tinggi, determinasinya makin tinggi. Jadi kalau bahasa sehari-harinya ngotot lah, makin ngotot. Duel-duel kita lihat berhasil mereka menangkan. Mau duel di udara, mau duel 1 lawan 1. Sangat rengginas, sangat agresif. Lalu pergerakannya pun sangat menarik setelah kecolongan 1-0. Jadi menurut saya itu adalah sebuah hal yang patut diapresiasi, kredit poin dari timnas Indonesia secara mentalitas. Kecolongan lebih dahulu, ketinggalan lebih dahulu, tapi tidak drop secara mentalitas di pertandingan penting besar menentukan tiket semifinal. Lalu kemudian kita lihat secara hasil memang akhirnya timnas Indonesia positif bisa mengalahkan Malaysia, tapi poin yang saya mau bilang adalah determinasinya luar biasa, ngototnya luar biasa, intensitasnya tinggi, high tempo juga. Jadi pressing mereka juga bagus, lalu ketenangan, tidak gugup, tidak grogi. Nah, overall saya mau bilang seperti ini. Pratama Arhan dan Irfan Jaya sangat menonjol. Tanpa mengabaikan pemain-pemain yang lain, menurut saya semua yang main overall main bagus. Main luar biasa, sangat mengesankan, tapi saya harus meng-highlight Pratama Arhan dan juga Irfan Jaya secara khusus. Karena dua pemain ini tampil excellent, tampil luar biasa, tampil maksimal gitu loh. Pratama Arhan sebagai bek kiri, kemampuan bukan hanya kemampuan ofensifnya saja yang bagus, agresivitas yang bagus, tapi juga menurut saya sih intelijensia mainnya bagus. Dia tahu kapan naik, dia juga punya kelebihan lemparan ke dalam, dia punya kelebihan bola mati, dia punya kelebihan di kaki kiri, dia seringkali ambil bola mati di sektor sebelah kanan ketika ada set piece tendangan bebas untuk Indonesia atau sepak pojok. Jadi ini pemain punya kontribusi besar dan menurut saya sangat wajar kalau di akhir pertandingan dia dipilih sebagai man of the match pertandingan.
Ini luar biasa. Salut buat Pratama Arhan yang tanggal 21 Desember hari ini Selasa dia genap berusia 20 tahun. Jadi hadiah ulang tahun yang luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang membanggakan Indonesia dengan penampilannya yang luar biasa. Semoga tidak cepat puas. Ini punya potensi luar biasa. Pratama Arhan. Kaki kirinya luar biasa bagus, terutama gol yang ketiga. Gol ketiga Pratama Arhan syuting di luar area penalti yang menembus gawang Malaysia itu sebetulnya adalah gol yang menuntaskan pertandingan. Gol yang menyelesaikan pertandingan. Gol yang menghabisi Malaysia itu adalah gol ketiga. Ketika Pratama Arhan mencetak gol ketiga bagi Indonesia, permainan Malaysia sebetulnya berakhir di situ. Bonus gol dari Elkan Bagot sebetulnya adalah tambahan saja, bonus saja. Karena pertandingan sudah out of control oleh Malaysia dan Indonesia sudah sangat sulit dihentikan. Jadi sebetulnya gol yang menghabisi Malaysia, menuntaskan dan menyelesaikan Malaysia adalah gol ketiga dari Pratama Arhan. Jadi luar biasa pemain ini. Berikutnya saya juga harus mengapresiasi Irfan Jaya. Penampilannya sangat luar biasa, agresif, determinasinya tajam. Dia selalu mengancam mengarah ke gawang. Dan dia punya finishing yang bagus. Saat ini dia jadi top scorer untuk timnas Indonesia dengan 3 gol. Jadi bersaing dengan Terasil Dangda yang 4 gol. Jadi di luar semua pemain Indonesia yang tampil mengesankan, saya harus memberikan apresiasi. Highlight untuk 2 pemain ini, Pratama Arhan dan Irfan Jaya. Penampilannya sungguh luar biasa dan memberikan sebuah warna lain atau membedakan dari penampilan-penampilan lainnya. Witan Sulaiman juga bagus karena gol pertama, gol yang menyamakan kedudukan kan merupakan assist dari Witan Sulaiman. Pergerakannya luar biasa, kecerdikannya luar biasa Witan Sulaiman. Overall Indonesia keren, Indonesia main mengesankan. Semoga tetap masih ada ruang untuk berkembang, untuk meningkat. Bukan yang paling maksimum kemarin. Kenapa? Karena masih ada 2 pertempuran besar di semifinal lawan tuan rumah Singapura di Stadion Nasional Singapura. Semoga timnas kita masih terus naik grafiknya. Setidaknya waktu lawan Vietnam kita punya kemampuan bertahan yang solid. Waktu lawan Malaysia kini sudah lengkap. Kemampuan ofensifnya menjadi lengkap. Poin catatannya mungkin adalah di posisi striker, Ezra Walian memang jadi pilihan pertama, lalu digantikan oleh Kus Hedia Haryudo, lalu juga digantikan oleh Hanis Sagara. Jadi di posisi ini, di posisi striker, kelihatan bahwa Coach Shin Tae-yong belum cukup puas dengan performa striker-striker yang dimainkan, baik Ezra Walian maupun juga Kus Hedia Haryudo, yang akhirnya masuk di babak kedua menit 63 digantikan lagi oleh Hanis Sagara. Jadi mungkin catatannya ruang untuk berkembangnya masih ada, pekerjaan rumahnya masih ada. Tetapi yang pasti dengan modal permainan seperti lawan Malaysia kemarin, Indonesia punya modal mengatasi Singapura. Semoga penampilannya bisa bertahan seperti ini. Kalau ingin mempertahankan penampilan seperti ini atau improve, maka hal non teknis harus dijaga dalam hitungan hari-hari belakangan ini sebelum semifinal. Semifinal tanggal 22 Rabu kita akan menghadapi Singapura, lalu tanggal 25 dalam 2 leg. Kapasitas Stadion Nasional Singapura adalah 55, tapi yang diizinkan untuk disaksikan oleh penonton sebanyak 10.000. Jadi nanti pertandingan hanya diperbolehkan 10.000 penonton dari kapasitas 55.000 stadium. Itulah nanti 2 pertempuran besar yang harus dimenangkan oleh Indonesia supaya nanti menghadapi peperangan terakhir di final. Itu harapan publik sepak bola Indonesia. Tetapi apa yang ditampilkan lawan Malaysia sungguh memberikan harapan. Penampilannya sangat mengesankan. Keseluruhan pemain tampil luar biasa, temponya luar biasa, determinasinya luar biasa. Salut, apresiasi dan terima kasih untuk timnas Indonesia juga Coach Shin Tae-yong yang kelihatan sudah memberikan kelihatan kalau tim seperti ini maka kita melihat sentuhan dari pelatih itu kelihatan. Jadi sekali lagi semoga timnas Indonesia tetap fokus menghadapi semifinal karena
publik sepak bola Indonesia sangat menantikan Indonesia bisa berprestasi di ajang AFF yang belum sekalipun bisa meraih titel juara sepanjang Piala AFF digelar sejak tahun 1996. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi untuk sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.